Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga selalu sehat, tetap bersemangat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 2 subtema 2 IPS kelas 6. Materi pada kesempatan kali ini adalah upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia secara fisik. Perjuangan fisik bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan kita mulai dari pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi mendarat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pada tanggal 27 sampai dengan 30 Oktober 1945, terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum agar semua pemimpin rakyat Surabaya yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Untuk mengenang peristiwa tersebut, setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kita lanjut ke Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November 1945 sampai dengan 15 Desember 1945. Pecahnya pertempuran ini bermula dari tindakan Sekutu dan Nica yang membebaskan tahanan Belanda di Magelang dan Ambarawa tanpa berunding terlebih dahulu dengan pihak Indonesia. Pertempuran melawan Sekutu tersebut banyak menelan korban jiwa. Salah satunya adalah Letkol Kolonel Isdiman yang merupakan komandan Resimen Banyumas. Gugurnya Letkol Isdiman secara tidak langsung mendorong Panglima Divisi Banyumas, Kolonel Sudirman, untuk memimpin pertempuran di Ambarawa dan membawa semangat baru di antara pejuang bangsa Indonesia. Pertempuran berlangsung selama 4 hari. Pasukan Sekutu yang merupakan tentara Inggris akhirnya dapat diusir dari Ambarawa. Lanjut kita ke pertempuran Medan Area. Sumatera Utara merupakan daerah yang terlambat menerima informasi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mr. Tengku Muhammad Hasan yang diangkat menjadi gubernur menyampaikan kabar gembira itu pada tanggal 27 Agustus 1945. Pada tanggal 13 September 1945, seorang bekas perwira tentara sukarela yang bernama Ahmad Tahir melapori pembentukan Barisan Pemuda Indonesia. Pertempuran pun pecah pada tanggal 13 Oktober 1945. Pertempuran ini merupakan awal dari perjuangan bersenjata bagi rakyat di Medan. Lanjut ke peristiwa Bandung Lautan Api. Pasukan Sekutu memasuki kota Bandung pada bulan Oktober 1945. Sekutu meminta pihak pejuang dan rakyat meninggalkan kota Bandung dengan alasan keamanan. Setelah ultimatum pertama tidak dihiraukan, datang ultimatum yang kedua pada tanggal 23 Maret 1946 yang isinya meminta pihak Indonesia untuk segera mengosongkan seluruh kota Bandung. Akhirnya, para pejuang yang tergabung dalam TRI Tentara Republik Indonesia di Bandung dengan berat hati meninggalkan kota Bandung menuju ke arah selatan. Sebelum meninggalkan kota Bandung, pejuang-pejuang Republik Indonesia melancarkan serangan umum ke arah posisi Sekutu di Bandung Utara. Pada tanggal 24 Maret 1946, mereka membakar semua bangunan dan barang yang ada di kota Bandung bagian selatan. Lanjut ke agresi militer Belanda I. Peristiwa agresi militer Belanda terjadi pada tanggal 21 Juli 1947. Peristiwa ini terjadi dikarenakan Indonesia menolak dan menentang keinginan Belanda agar pihak Indonesia menjadi pesemakmuran bangsa Belanda. Tanggal 21 Juli 1947, Belanda menyerang secara serentak daerah-daerah Indonesia di antara di Jawa dan Sumatera. Secara militer, agresi Belanda bertujuan untuk memusnahkan TNI. Australia dan India mengecam agresi militer Belanda tersebut.
Wakil-wakil mereka di PBB mendesak agar masalah Indonesia dibahas dalam sidang keamanan PBB. Agresi militer Belanda II terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Peristiwa ini dimulai dengan dikirimkannya pesawat-pesawat tempur Belanda menyerang Yogyakarta. Dengan segera Belanda menguasai lapangan terbang Maguwo dan kemudian seluruh kota Yogyakarta. Pihak Belanda terus menekan Indonesia pada saat itu sedang mengalami banyak masalah, diantaranya akibat perjanjian Renville di kalangan Republik dan pemberontakan PKI di Madiun. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta serta beberapa pejabat tinggi yang waktu itu ada di Yogyakarta ditangkap dan ditawan Belanda. Kemudian kedua pimpinan bangsa Indonesia itu diperlakukan sebagai tawanan perang. Presiden Soekarno dibuang ke Prapat, Sumatera Utara, dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ke Pulau Bangka. Dengan dikuasainya Yogyakarta dan ditawannya pemimpin-pemimpin Indonesia, Belanda mengumumkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi. Pada tanggal 1 Maret 1949, pasukan TNI dan rakyat melancarkan serangan umum 1 Maret. Mereka berhasil merebut dan menduduki kembali kota Yogyakarta selama 6 jam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita bertemu di kesempatan berikutnya ya. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.